Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Oke, kita mulai aja. Silok. Ada yang mau ditanya dulu sebelum dimulai? Debu ya? Dipasnya kekencangan. Nggak kerasa. Oke, ada yang mau ditanya? Pak, maaf, saya mau tanya tentang momen inersia, Pak. Hmm. Kalau misalnya ada kayak semacam yang di soal Bapak itu yang ada gasing, terus ada dua bola itu, momen inersia bolanya itu, R-nya itu dihitung dari bola ke pusat atau jari-jari bola, Pak? R itu jari-jari bola. Karena misalnya bola pejal 2/5 mr kuadrat, maka R-nya R bola. Atau dia bola berongga 2/3 mr kuadrat, maka R-nya itu jari-jari bola. Oh, meskipun dia ada di atas gasing, tetap R-nya tuh R bola ya, Pak? Iya, R-nya R bola. Betul. Oh, oke, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Eh, kita mulai dari awal dulu. Yang jelas dalam dinamika rotasi ini banyak beberapa besaran yang akan kita pelajari. Ini dasarnya dulu ada momen inersia, momen gaya, momentum sudut, kemudian nanti ada energi, baru nanti kita masuk ke dinamikanya. Nah, untuk dinamikanya ini akan sedikit mereview atau mengulang kembali pelajaran kelas 10, yaitu tentang hukum Newton. Cuma nanti kita tambahkan. Jadi apa yang sudah dipelajari di kelas 10 ini ditambahkan di kelas 11-nya. Nah, dalam dinamika rotasi ini ada ukuran kelembaban namanya momen inersia. Jadi kalau dalam gerak translasi ini ada massa, maka dalam momen dinamika rotasi ada namanya momen inersia. Jadi kalau kita punya dalam gerak lurus, gerak translasi, kita punya massa. Maka dalam rotasi kita punya yang namanya momen inersia, seperti itu. Nah, momen inersia ini ada dua bentuk ya. Satu untuk benda yang partikel, jadi benda-benda kecil yang tidak punya. Kalau tadi kan Makarim nanya kalau bola ada jari-jari, nah dia punya dimensi, dia punya ukuran. Nah, itu bukan partikel. Tapi partikel ini kita anggap benda titik, jadi dia tidak dikasih tahu ukurannya. Jadi misalkan sebuah bola bermassa 3 kg, walaupun dia dianggap bola tapi nggak dikasih tahu jari-jarinya, kita anggap sebagai partikel, walaupun pemisahannya itu kurang tepat, tapi nggak masalah. Nah, pokoknya kalau dia untuk partikel, maka momen inersianya cukup M dikali R kuadrat. Berarti ini kalau M R kuadrat, partikelnya cuma 1. Nah, R ini adalah jarak. Nah, R ini jarak dari partikel menuju sumbu putar. Nah, menuju sumbu putar, tapi ada tapinya. Yang tegak lurus sumbu putar. Tegak lurus sumbu putar. Kalau kita bicara sumbu, nah, sumbu itu berupa garis. Jadi sumbu putar, garis yang diputari. Gitu. Seperti misalkan seperti ini sumbu putarnya, sumbu rotasinya. Misalkan ini saya punya sumbu X, ini sumbu Y misal. Maka kita punya inilah sumbu putarnya. Siapa sumbu putarnya di sumbu X. Jadi partikelnya akan berputar mengitari si sumbu X. Seperti itu. Nah, kalau partikelnya satu, kalau ada dua, ya tambahin, kalau tiga, tambahin. Kalau banyak, nah, dalam matematik, kalau banyak ini kita sebut sigma, tinggal jumlah saja. Karena momen inersia itu besaran skalar. Jadi dia hanya punya nilai saja. Untuk arah tidak ada. Nah, ini untuk benda partikel, maka kita harus lihai dalam menentukan R-nya. Jadi momen inersianya bebas dan kita harus menentukan R-nya. Selain kita harus tahu siapa sumbu putarnya. Jadi harus tahu sumbu putarnya dan harus tahu menentukan R-nya. Itu untuk partikel.
Kemudian kita punya untuk benda homogen. Jadi momen inersia untuk benda homogen. Nah, kalau dia bendanya homogen atau benda tegar, nah maka ini momen inersianya sudah ditentukan. Bukan ujuk-ujuk muncul, tapi sudah diturunkan, ya, diturunkan secara konsep matematik. Nah, di mana yang harus kita ingat, yang sering kita pakai adalah yang pertama itu adalah silinder, batang silinder, tapi sumbu putarnya melalui pusatnya atau di tengah-tengahnya, seperti ini. Nah, ini sumbu putarnya. Nah, dia diputar di tengah. Panjangnya L. Nah, ini panjang batangnya L. Nah, kalau dia batang diputar di tengah, maka momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. L panjang batangnya. Nah, ini memang mau nggak mau harus kita ingat, harus kita ya kasarnya kita kuasai dengan dihafal. Kemudian batang silinder porosnya melalui salah satu ujungnya, berarti ujungnya ini bisa ujung kiri, ujung kanan, bebas. Nah, ini diputarnya di sini, maka momen inersianya menjadi 1/3 ml kuadrat. Tadi 1/12, ini jadi 1/3. Kemudian, nah ini ada plat-plat, ini nggak Bapak bahas, ini jarang keluar. Nah, kita punya yang sering keluar itu ada silinder pejal. Silinder pejal. Nah, kalau kita bicara silinder pejal, ini biasanya bentuknya cakram. Cakram contohnya uang logam. Uang logam. Nah, kadang sering juga dimisalkan seperti katrol. Tahu katrol kan? Ada yang tahu katrol? Tahu, Pak. Tahu. Nah, katrol itu dianggap silinder pejal. Kadang ban mobil dianggap silinder pejal, padahal harusnya nggak pejal. Tapi nggak apa-apa, dianggap silinder pejal. Nanti tapi tergantung dari soal. Tapi nah, ini kalau dia silinder pejal, maka momen inersinya 1/2 mr kuadrat. Selain silinder pejal, ada lagi silinder tipis berongga. Nah, ini kayak paralon. Dia tipis, beda sama yang E nih. Silinder berongga tidak tipis, agak tebal gitu. Jadi dia punya ada diameter 1, ada diameter 2. Nah, kalau ini tipis ya. Maka kalau dia punya silinder tipis, nah ini beda ya, diputarnya di pusatnya ya. Ini di tengah-tengahnya di pusatnya. Seperti ini. Nah, ini momen inersinya mr kuadrat. Kemudian ada bola pejal. Bola pejal sama bola tipis berongga. Nah, kalau bola pejal kayak bola biliar ya, ini momen inersianya ini 2/5 mr kuadrat. Bola tipis berongganya 2/3 mr kuadrat. Dimana sumbu putarnya tepat di tengah-tengahnya. Ini juga tepat di tengah-tengahnya. Maka untuk benda homogen, ini boleh kita nyatakan momen inersianya adalah kita bentuk umumkan I sama dengan konstanta dikali M dikali R kuadrat. Apa itu konstanta? Nah, konstanta contoh misalkan silinder pejal. Mana silinder pejal nih dia? Nah, ini silinder pejal kan I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Maka 1/2 ini kita sebut konstantanya. Jadi kalau silinder pejal berapa K-nya? K-nya setengah. Silinder tipis berongga, nah ini kan nilainya 1, maka inilah nilai K-nya. Bola pejal, maka bola pejal nilai K-nya adalah 2/5. Bola tipis berongga, maka nilai K-nya adalah 2/3. Seperti itu. Jadi K ini tergantung dari bentuknya, wujudnya, letak sumbu putar. Berarti kalau di sini bisa kita nyatakan, oke, kalau gitu momen inersia selain tergantung dari ukurannya, ukuran itu maksudnya besar kecilnya, masanya lebih besar lebih kecil, jari-jarinya lebih besar lebih kecil, itu namanya ukuran. Ya, jadi ukuran ini termasuk massa dan jari-jari. Kemudian dia punya juga tergantung dari bentuknya. Bentuknya apa nih? Bola atau silinder. Nah,
Kemudian tergantung juga dari letak sumbu putar. Letak sumbu putar. Seperti itu. Jadi nanti yang sering kita pakai dalam berikutnya, dalam dinamika rotasi berikutnya, kita sering pakainya bendanya benda homogen. Jadi K mr kuadrat. Ingat K itu konstanta. Yang partikel biasanya kita cukup di momen inersia, untuk dinamika rotasinya jarang kita gunakan, tapi ada seperti itu. Nah, bagaimana kalau tadi misalkan pertanyaan Makarim tadi, ini ada tabelnya ya, ini berupa titik partikel di ujung, di pusat, bola berongga, bola pejal, silinder tipis berongga, silinder pejal. Nah, bagaimana kalau misalkan tadi kan bahwa momen inersia tergantung dari letak sumbu putarnya, letaknya berpengaruh. Seperti misalkan kita punya bola pejal. Oke, bola pejal kita punya momen inersianya. Kalau bola pejal ini dasarnya, bola pejal ini kan momen inersianya ini dia ada di tengah sumbu putarnya. Ini di tengah, ini yang namanya jari-jari. Nah, dia berputar dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat. Nah, suatu waktu pengen momen inersianya, sumbu putarnya saya geser. Oke, mau saya geser di sini. Nah, jadi yang baru. Nah, karena letak sumbu putarnya berbeda, otomatis momen inersianya juga berbeda. Nah, ini yang namanya teori sumbu sejajar. Jadi kalau kita mencari momen inersia yang baru, tapi dari bentuk yang sudah ada, tapi sumbu putarnya digeser, ya ini kita pakai teori sumbu sejajar. Jadi momen inersia yang baru, yang lama ditambah M dikali D-nya boleh besar boleh kecil, ini D kuadrat. Apa itu D? D itu hanya pergeseran sumbu putar. Pergeseran sumbu putar. Digeser sejauh berapa? Oke, contoh di sini. Sekarang mula-mula kan kita punya dia tadi di pusat, atau saya geser di tepinya. Pertanyaannya adalah Ivan. Iya, Pak. Itu digeser sejauh berapa, Van? Setengah. Setengah? Enggak. Iya. Ini kan tadi mula-mula di sini nih. Oh iya. Tadi kan di mula-mula di tengah. sini. Sekarang saya geser ke sana. Ini saya geser sejauh berapa nih? Menurut Ivan digeser sejauh berapa? 3/5. 3/5. Oke. Alia digeser sejauh berapa? Berapa, Pak? Ini sumbu putarnya digeser sejauh berapa? Setengah. Setengah apa? Setengah dari tengah. Setengah dari? Bentar. Setengah. Setengah apa nih? Setengah panjang, setengah lebar, setengah tinggi. Bentar. Bentar, Pak. Bentar. Oke, mari mikir. Kaisa, itu digeser sejauh berapa? Setengah lingkaran bukan Pak. Berapa? Digeser sejauh berapa? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Makarim, digeser sejauh berapa tuh? Jari-jari, Pak. Oke. Sekarang kalau misalnya gini, kita lihat di sini. Ini ke sini berapa? Ini kan kebetulan di sini soalnya buka berupa angka. Ini ke sini, ini namanya apa? Jari-jari. Berarti tadinya kan di pusat, saya taruh di tepi. Berarti saya geser sejauh berapa? Sejauh jari-jari, betul nggak nih? Pergeserannya sejauh jari-jari nggak? Iya, Pak. Jadi dia saya geser sejauh panjang itu sejauh jari-jari. Kebetulan ini pakai variabel R. Maka kalau gitu ya tinggal kita masukin. Berarti momen inersia yang baru adalah yang lama. Yang lama kan ini bola pejal. Berarti bola pejal 2/5 M R kuadrat ditambah M digeser sejauh R kuadrat. Ya sudah selesai. Tinggal main matematik. Ini 2/5, ini 1. Maka samain penyebutnya. Sama-sama 5 kan?
5, ini 5 bagi 5 1 jadi 2 MR kuadrat tambah 5 bagi 1 5 kali 1 5. Nah, tinggal 2 tambah 5 7 per 5 MR kuadrat. Kebetulan saya geser hanya sejauh R. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya mau nanya Pak, tadi nggak tahu saya kurang dengar apa gimana. Itu kenapa 2/5 MR pangkat 2 plus MR pangkat 2 kenapa 1 Pak? Maksudnya MR pangkat 2 nya kenapa 1? Oke, MR pangkat 2 kenapa 1? Jadi yang namanya pergeseran sumbu putar. Jadi gini, untuk benda homogen kita tidak usah menurunkan secara integral dan lain sebagainya. Untuk benda homogen ada berapa benda yang wajib kita hafal di sini nih? Ada 6. 1, ini wajib kamu hafal 2 3 4 5 6. Ini harus mau nggak mau kita hafal. Jadi kalau batang diputar di tengah maka 1/12 ml kuadrat. Batang di ujung 1/3. Silinder pejal 1/2 mr kuadrat. Silinder tipis mr kuadrat. Bola pejal 2/5. Bola tipis berongga 2/3. Nah, selain kita hafal rumusnya, kita juga harus hafal letak sumbu putarnya. Kalau bola pejal, nah ini sumbu putarnya emang dia diputar di tengah-tengah. Bola berongga juga sama, cakram juga sama, bola silinder pejal. Jadi ada 6. Nah, sekarang 6 itu mau nggak mau harus kalian di luar kepala. Nah, sekarang kadang soal sumbu putarnya bukan di yang sudah kita ketahui, tapi digeser. Nah, digeser mau nggak mau maka momen inersianya berubah. Nah, untuk berubah harus kita cari. Jadi kita pakai bukan yang lama, tapi kita cari yang baru. Nah, caranya cukup kita tambahkan dengan yang lama ditambah dengan MD kuadrat. D itu adalah pergeseran. Jadi ini bentuk yang ini bukan bentuk baku, tapi ini hanya berapa jauh pergeserannya. Seperti itu. Jadi kenapa di sini? Ini kan karena bola pejal, maka kita punya 2/5 MR kuadrat. Oke, ini yang lamanya. Ditambah pergeseran. Nah, sebenarnya kita cukup cari D-nya aja. Digeser sejauh berapa? Oh, sejauh R. Makanya udah tinggal MR kuadrat. Maka ini kenapa cuma 1? Seperti itu. Jadinya 75. Sama seperti misalkan saya punya batang diputar di tengah. Oke, batang diputar di tengah. Nah, ini saya punya ada batang panjangnya L. Nah, sumbu putarnya di tengah. Nah, ini kan kita tahu kalau batang diputar di tengah berapa momen inersianya? Kalau di tengah berapa tadi? 1/12 ml kuadrat. Setuju ya? Nah, sekarang tahu-tahu saya pengen hitung berapa sih kalau sumbu putarnya saya gesernya di sini nih misalkan pas di ujung. Nah, pertanyaannya dari awal ke sumbu putar yang baru ini digeser sejauh berapa? Ada yang tahu nggak nih? Tengah L, Pak. Iya, ini ke sini kan L/2. Ini ke sini L/2. Berarti pergeserannya adalah L/2. Sehingga momen inersia yang baru, yang lama tambah MD kuadrat. Berarti 1/12 ml kuadrat tambah M, D-nya berapa? L/2 kuadrat. Ya udah, selanjutnya mainkan matematik. 1/12 ml kuadrat tambah M L kuadrat per 4. Nah, berarti ini 12/4, penyebutnya berapa nih? Penyebutnya 12 kan? 12 bagi 12 1 M L kuadrat. 12 bagi 4 3 kali 1 3 M L kuadrat. 1 ml kuadrat tambah 3 ml kuadrat jadinya 4 ml kuadrat per 12. Sederhana, ini tewas 1, ini tinggal 3. Jadi 1/3 ml kuadrat.
Nah, bisa aja diputarnya bukan di ujung, tapi diputarnya misalkan seperempat, seperdelapan, seperenam, terserah soal, bebas seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah, nah kita harus perhatikan berapa jauh pergeserannya, itu doang. Oke, ada yang mau tanya dulu? Saya mau nanya, Oke, mulai silakan. itu kan biasanya ada contoh soal yang nggak sampai di ujung gitu kayak sepertiga dari L-nya gitu ya Pak. Iya Nah betul. biasanya itu dikasih keterangan dari soal atau kita nentuin sendiri Pak itu pergeserannya berapa? Dari soal biasanya, soal maunya gimana gitu. Oh, oke baik Pak. Oke, contoh. Nah ini Ivan coba dibaca Ivan. Momen inersia, momen kelembaman suatu benda yang berputar bergantung pada satu, momen gaya yang bekerja pada benda, 2 letak sumbu putar, 3 percepatan suatu benda, 4 masa benda. Pernyataan yang benar adalah Oke, menurut kalian yang benar apa nih? nomor 2, Nomor Iya, 2. Pak. nomor 2, nomor 4. 1, 3 gimana? Masa bingung, yang ditanya apa? Momen inersia, Pak. Rumusnya apa momen inersia? Konstanta M M R kuadrat. R kuadrat. Tadi kan dia tergantung dari dimensi ukuran. Ya kan, ini besar kecilnya. Kemudian tergantung dari wujudnya, bentuknya. Bola, silinder, batang, beda kan? Kemudian sama letak sumbunya. Oke, letak sumbu, oke, betul. Massa benda, nah massa benda ini termasuk dari dimensinya kan? Iya. Ada percepatan benda nggak sini? Kagak ada. Ada momen gayanya nggak ada. Gitu. Jadi ya momen inersia tergantung dari 2 dan 4. Seperti itu kalau teori. Ada yang tanya dulu, kalau nggak Bapak lanjut nih. Nah, kalau kalian perhatikan, silakan dibaca Alia. Empat buah partikel dihubungkan dengan batang seperti pada gambar di bawah. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P adalah Oke, pertanyaan Bapak adalah, ini sistem partikel apa sistem benda homogen? partikel benda. Partikel benda homogen. Ingat, kalau benda homogen dia punya dimensi, ada ukurannya, ada panjangnya, ada jari-jarinya gitu. Sini ada nggak? Partikel, Pak. Nggak ada kan? Ada jari-jarinya nggak di sini? Ada panjang batangnya nggak? Enggak. Dan ini sudah jelas kelihatan di awal, 4 buah partikel. Sebenarnya sudah diterangkan di awal soal partikel. Ya udah, berarti momen inersia partikel adalah m r kuadrat. Nah, karena ada 4 berarti kita kasih sigma. Berarti kan momen inersianya adalah M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Cuma 3 ya? Oh iya, cuma 3. Nah, ini yang 1 yang mana Pak? Yang 2 yang mana? Yang 3 yang mana? Bebas. 1, 2, 3 ya bebas, tergantung siapa. Ya tergantung kalian aja kasih nama. Oke, ini misalnya benda 1, boleh kan? Ini benda 2, ini benda 3. Apakah harus seperti itu? Enggak, suka-suka kalian. Nah, intinya sekarang tinggal menentukan R. Mana sih R1, mana R2, mana R3. Nah, sumbu putarnya melalui titik P. Ini sumbu putarnya nih, boleh dipanjangin. Nah, ini sumbu putarnya. R1 itu tinggal jarak dari partikel 1, ini partikel 1 kan, menuju sumbu putar, tapi yang tegak lurus. Ini sudah tegak lurus belum? Sudah, ya kan? Maka untuk R1-nya dia bernilai berapa, Keisa? R1 bernilai berapa, Keisa nih? 100. Oke, 100 cm. Ingat, kalau kita menghitung biasa harus kita jadikan meter.
100 cm kan dibagi 100 ya, jadi tinggal 1 dapat. Kemudian ini benda kedua, R2 tinggal tarik jarak dari benda kedua ke sumbu putar, tapi yang tegak lurus. Ini tegak lurus kan. Nah, Alia, ini berapa jaraknya? 40 cm, Pak. Oke, dapat dari mana 40 cm? 100 kurang 60. Nah, iya, jadi kadang soal nggak nyebutin, tapi dia ngasih yang lainnya. Jadi dia tersirat. Nah, mau nggak mau harus kalian cari seperti itu. Jadi ini 100 dikurang 60. 40 cm jadikan meter, 0,4 meter. Ivan, R3 dari benda 3 ke sumbu putar yang tegak lurus. Berapa Ivan R3-nya? 100 cm juga Pak, 1 meter. 100 cm juga. Oke, 100 cm kalau jadikan meter kan 1 meter ya. Udah, kalau gitu tinggal masukin. M1-nya 0,5, R1-nya 1 kuadrat tambah M2-nya 1, R2-nya 0,4 kuadrat, M3-nya 0,8 dikali 1 kuadrat. 0,5 kali 1 kuadrat ya 0,5 kali 1 tambah 1 kali 0,4 dikuadratkan jadi 0,16 tambah 0,8 kali 1 0,8. Ya, tinggal kita tambahkan saja. 0,5 tambah 0,15 sama aja 0,66 ya. Tambah 0,8 sama dengan 0. Nah, ini belakangnya 6. 8 tambah 6 14 ya. Berarti 4. Nah, 1 pindah seperti ini. Kilogram meter persegi. Maka inilah yang namanya momen inersia untuk sistem ini. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke contoh berikutnya? Kalau tidak ada, nah, oke, ini dulu. Silakan di sini. Silakan Ivan dibaca. Suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermassa M1, M2, M3, masing-masing 100 gram, 100 gram, dan 300 gram tersusun seperti pada gambar. Jarak M1 dan M2 sama dengan 40 cm dan M2 dan M3 30 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y sebesar. Oke, dia bilang jarak benda 1 ke jarak benda 2 ini 40 cm. Gini kan? Benda 2 ke benda 3 30 cm. Pertanyaan Bapak, kalau gitu benda 1 ke benda 3 berapa cm? Pak. 50 bukan Pak? Berapa? 50. 50. Alia bisa nggak kenapa dapat 50? Oke, kalau kita lihat ini apa kenapa Alia? Bisa dapat? Pitagoras bukan, Mbak? Iya, kita Pitagoras. Ini apa? Ini segitiga siku-siku kan? Nah, di mana sisi penyikunya, sisi depan penyikunya kan yang ini. Ini kagak tahu kan? Ini 40 30, maka pakai Pitagoras. Akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Oke, jadi tapi kalau kita udah ngerti pakai triple langsung nggak apa-apa nih 50 cm bisa ya. Oke. Nah, sekarang ini ditanya momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, ini dia sumbu Y. Berarti sumbu putarnya ini. Ini kita putar. Ya, kita punya M1-nya 100 gram. Ingat fisika mainnya internasional, berarti harus jadikan kilogram bagi 1000, jadi 0,1 kilogram. Massa keduanya adalah 100 gram juga bagi 1000, jadi 0,1 kilogram. Kemudian benda ketiga juga 300 gram, jadikan kilo, 0,3
kilogram. Nah, sekarang kita tentukan R1. Berapa R1-nya ini? R itu jarak partikel ke sumbu putar. Tolong perhatikan, benda satu ada di sumbu putar nggak? Iya Pak. Iya, berarti R-nya berapa? 0. 0. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Kenapa R1 0? Bisa semua? Oke, kalau bisa Bapak lanjut. R2. Nah, R2 adalah jarak dari partikel ke sumbu putar. Set, yang ini kan, tapi tegak lurus. Nah, ini berapa jaraknya? Dari dari benda 2 ke sumbu putar berapa jaraknya? Ini ke sini berapa tadi? 40 Pak. 40 cm. Jadikan meter. 0,4. 0,4. Nah, R3 jarak dari benda ketiga ke sumbu putar. Berarti ini dong. Ya kan? Nah, ini R3. Pertanyaan Bapak, ini ke sini berapa? 40 juga Pak. 40 0,4. juga. Pinter. Sejajar kan? 40 cm jadi 0,4 meter. Ada yang mau tanya dulu nih, kenapa R3 40 cm? Jadi mau nggak mau kalian harus lihat geometrinya juga, harus lihat gambarnya juga. Berarti waktu itu momen inersianya tinggal M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Berarti karena 0 sesuatu kali 0, 0. M1-nya 0, M2-nya 0,1 kali 0,4 kuadrat ditambah 0,3 dikali 0,4 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan mau kita lihat di sini, ini kan 0,4 ini matematika aja. Oke, sama, taruh keluar boleh kan, 0,4 kuadrat buka kurung tinggal 0,1 ditambah 0,3. Berarti 0,4 kuadrat 0,16 ya. Nah, ini adalah 0,4. Seperti itu. Nah, karena di sini jawabannya adalah 10 pangkat min 2, maka ini boleh kita tulis 0,16, boleh tulis 16 kali 10 pangkat min 2 kali 0,4, tinggal 16 kali 0,4. Ini kan, ini kita punya 24, 1 kali 4, 4 tambah 2, 6 ya. Nah, ini desimal 6, berarti 6,4, 10 min 2. Seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan dulu kan nih? Biasa ya? Oke, kalau nggak ada, Bapak coba lanjut ke berikutnya. Oke, ini ada 4, ada 5. Mau yang mana nih? Ini variabel. Oke. Oke, Bu. Yang ini aja coba nih. Silakan Pak Karim dibaca. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar berikut. Batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Momen inersia batang adalah titik-titik kg meter kuadrat. Nah, kita tahu batang kita hanya ada 2, batang diputar di tengah sama batang diputar di ujung kan? Setuju nggak nih? Yang kita Setuju, punya Pak. untuk benda homogen, batang diputar di tengah dan batang diputar di ujung. Nah, ini di tengah kagak, di ujung juga kagak, betul kan? Nah, kalau gitu berarti ini momen inersia harus kita cari dulu. Berarti ini momen inersia yang baru. Caranya kita cari yang lama. Nah, lebih aman batang, lebih aman, maka kita ambil batang itu mula-mula diputar di tengah. Kalau di tengah itu lebih fleksibel, mau digeser kemanapun boleh. Nilainya sama. Ini batang. Ini ke sini kita punya adalah L.
Nah, sekarang L-nya berapa di sini? Panjang batangnya berapa? Batang AB panjangnya berapa? 6 6 cm. Pak. 6 meter. Berarti kalau di tengah-tengah berarti ini ke sini berapa? 3 Pak. 3 meter. Ini berapa? 3 meter. Setuju kan? Dimana ini momen inersianya adalah kalau di tengah 1/12 M L kuadrat. Tahu-tahu sekarang batangnya maunya diputar di mana nih? Sekarang ini diputarnya di mana nih? Dia 2 cm dari ujung A. Gini kan? Tahu-tahu sekarang saya geser nih. Saya geser di sini, ini ke sini adalah 2 meter. Kalau gitu Kaisa, ini digeser sejauh berapa? Digeser sejauh berapa Kaisa? Dari sini 1 meter Pak. 1 meter. Alia betul nggak 1 meter? Iya Pak. Iya. Ivan? Iya Pak, setuju. Iya, berarti D-nya digeser sejauh hanya 1 meter. Berarti momen inersi yang baru adalah yang lama ditambah M D kuadrat. 1/12. M ini tadi berapa? 4, panjangnya 6 kuadrat ditambah 4 digeser 1 kuadrat. Gitu kan? Nah, ini coret 1. Ini coret tinggal berapa? 3 ya? 3 6 dikuadratkan berapa? 36 ya? 36 bagi 3 ditambah 4. Ini 4. 36 bagi 3 12 ya. 12 tambah 4 16. Seperti itu. Jadi momen inersinya adalah 16 kg meter persegi. 16 kg meter persegi. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, ini iseng aja, bukan PR ya, tapi latihan mandiri. Nanti silahkan dicoba. Silahkan nanti kalau iseng ada waktu senggang kerjain, nanti boleh japri Bapak. Pak, jawabannya sekitar betul salah gitu. Nanti kalau salah Bapak betulin. Seperti itu. Oke nih, kayak nanti login ke sesi kedua ya. Linknya udah Pak kasih semuanya itu. Nanti kalau keputus masuk ke sesi keduanya. Iya Pak. Oke, karena ini Zoom-nya Zoom yang gratis. Oke ya. Nanti kita akan masuk ke, nanti ini filenya Bapak bagi berupa PDF. Nah, kita akan masuk yang namanya momen gaya. Nah, ini momen gaya, tolong nanti kalau belum paham silakan ditanya, jangan sampai kelewat, karena ini untuk berikutnya kita harus paham yang namanya momen gaya. Kesa, terdengar suara saya? Alia, Makarim? Terdengar Pak. Oke. Ivan Ibrahim? Terdengar Pak. Ivan? Terdengar Pak. Oke. Kita lanjut yang tadi. Nah, jadi momen gaya itu suatu besaran vektor. Momen gaya atau nama kerennya torsi. Ini nama kerennya adalah torsi. Nah, ini adalah yang menyebabkan benda melakukan gerak rotasi. Jadi kalau ada benda berotasi, penyebabnya adalah momen gaya. Dimana torsi ini simbolnya kayak payung. Ini adalah lengan gaya dikali gaya. Lengan gaya dikali gaya, seperti ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah definisi dari lengan gaya. Lengan gaya itu adalah jarak dari titik poros menuju gaya, tapi yang tegak lurus gaya. Jadi lengan gaya itu jarak dari titik poros menuju gaya, tapi yang tegak lurus gaya.
Oke, contohnya misalkan gini. Ini saya punya ada gaya, seret, ini gaya. Kemudian saya punya ada titik poros di sini. Ini titik poros. Nah, titik poros itu dikasih tahu dari soal. Nah, lengan gaya itu jarak dari titik poros. Nah, sebenarnya tinggal kita tarik garis lurus. Jadi yang mau jadi arsitek harus belajar tarik garis lurus. Dari mana? Dari titik poros menuju gaya. Nah, tinggal tarik dari titik poros menuju gaya. Set. Nah, tapi yang tegak lurus. Nah, inilah namanya lengan gaya. Seperti itu. Jadi kalian harus pandai-pandai menarik garis lurus dari titik poros, tapi usahakan tegak lurus gaya. Nah, ini dia punya dua arah, yaitu searah jarum jam. Jadi kalau dia berputar searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Ini kesepakatan saja. Jadi bukan hal yang baku. Boleh kalau berlawanan juga boleh. Nilainya min boleh. Kalau dia berlawanan jarum jam, maka ini nilainya min. Oke, bagaimana sih searah jarum jam? Ini Bapak kemarin download animasinya, cuman nggak bisa kebuka. Nah, ini searah jarum jam kayak gini nih. Dari sini posisi awal, posisi kedua, menjadi posisi ketiga, menjadi posisi keempat. Atau kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, nah begini. Nah, ini searah jarum jam. Kalau berlawanan, nah misalkan begini, dari posisi ini sembarang aja, posisi 1 atau menjadi posisi 2 atau menjadi posisi 3 atau menjadi posisi 4, menjadi posisi 5. Nah, ini posisinya berputarnya seperti ini. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Bisa sampai sini? Nah, Bapak, saya mau nanya dong, Pak. iya boleh. Cara nentuin biar tahu itu searah atau berlawanannya gimana, Pak? Oke, nah biasanya kita punya yang namanya titik poros. Nah, ini titik poros. Ini titik poros. Nah, ini titik poros. Jadi pertama ya kita harus tahu titik porosnya. Oke, sekarang Kaisa memegang pulpen nggak? Nah, sekarang kalau porosnya di sebelah kanan pulpen atau porosnya sekarang di ujung pulpen tuh, ujung yang ada pulpennya, yang nulis. Nah, itu titik porosnya. Nah, maka kamu pegang tangan apa kayak kamu jepit gini nih. Nah, seperti ini. Megangnya begini. Nah, titik porosnya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu yang kamu pegang di sebelah kiri atau sebelah kanan titik porosnya? Kanan, Pak. Oke, sekarang di sebelah kanan. Jadi titik porosnya di sebelah kanan. Nah, sekarang kamu beri gaya di ujung batang yang satu lagi. Nah, kamu kasih gaya ke bawah coba. Nah, itu berputarnya menurut dari kamu searah atau berlawanan? Searah, Pak. Searah. Berlawanan. Searah berlawanan. Berlawanan. Berarti nanti nilainya apa? Minus. Nah, bisa sampai sini. Jadi nanti kalau kita menentukan plus minusnya, ketika kita lagi tinjau gaya F1, maka yang lain nggak usah kita lihat, kita lihatnya F1. Jadi kita lihat F1 sama poros. Porosnya di mana, F1-nya di mana. Kan kalau ada titik poros, ada F, itu kelihatan kan yang kanan siapa, yang kiri siapa, seperti itu. Nyambung Kaisa. Jadi nggak usah lihat gaya yang lain. Jadi kalau Kaisa lagi lihat F2 untuk menentukan arahnya F2-nya, maka yang lain nggak usah dilihat. Jadi cukup lihat F2 dan titik poros. Oke. Nah, ini besarnya mencari seperti ini. Dengan gaya kali gaya. Nah, kalau dia ada banyak, nah, biasa kita cari resultannya. Kalau dia nanti searah jarum jam nilainya positif, berlawanan jarum jam nilainya negatif. Oke, Bapak ambil contoh yang ini misalkan. Oh,
ini dulu aja deh. Perhatikan di sini. Ini ada berapa gaya? Ada berapa gaya di sini? 1. Ya cuman satu. Cuman satu kan? Nggak ada gaya berat, berarti gayanya cuma satu. Ini F namanya. Oke, yang namanya torsi karena cuma satu, bilang aja F1, berarti tinggal apa? Ya lengan gaya satunya dikali dengan F1. Selesai kan? Karena cuma satu. Nah, F1 sudah tahu. Nah, sekarang kita cari lengan gayanya. Yang mana L1-nya? Nah, ini F1 gaya 1 ini boleh kita panjangkan ke belakang, boleh kita panjangkan ke depan, seperti itu. Jadi F ini boleh mengalami perpanjangan garis gayanya. Nah, sekarang tinggal kita belajar menarik garis dari poros. Nah, ini poros ya, menuju gaya tapi yang tegak lurus. Kayak saya, coba kamu tarik dari poros ke F tapi tegak lurus. Silakan guys, nanti gantian. Masih ada banyak soal itu. Coba Kaisa, tarik garis dari poros ke F. Kan kamu mau jadi arsitek ya? Tapi tegak lurus F. Tarik aja, coba tarik. Salah nggak apa-apa, namanya belajar, salah dibetulin. Jangan salah pas ulangan, nggak bisa dibetulin. Silakan guys, kamu tarik dari titik poros. Nah, tariklah ke F, tapi tegak lurus. Gini bukan Pak? Oke. Tegak lurusnya yang mana nih, Kaisa? Mana simbol tegak lurusnya? Coba dibuat. Simbol tegak lurusnya di mana? Oke. Betul, itu simbol tegak lurus. Nah, sekarang kalau kita lihat definisi, Kaisa perhatikan. Tapi yang tegak lurusnya terhadap siapa? Terhadap gaya. Jadi tegak lurusnya terhadap garis gaya seperti ini. Ini kan gayanya F-nya, maka tegak lurusnya di sini di gaya. Jadi kalau bikin tegak lurusnya di gaya, tegak lurusnya di gaya. Ini gayanya, berarti kamu harus bikin tegak lurusnya di sini, di garis ini. Bikin tegak lurusnya di sini nih, bikin tegak lurusnya di sini, di sini, di sini, di sini. Yang mana? Gitu. Tapi dari poros, dari sini. Tariknya dari titik poros. Ini bukan di poros. Nah, itu bukan di poros. Tarik garis dari poros O. Tinggal tarik aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, tinggal dihapus. Nah, pinter. Ini tegak lurus kan? Maka inilah lengan gayanya. Bisa nih. Nah, kalau kita perhatikan, lihat di sini Kaisa sudah bisa bikin lengan gayanya. Nanti gantian Makarim alias sama Ivan. Ini sudut berapa nih? Sudut 37 derajat ya? Ya kan? Kalau kalian perhatikan, si L ini lengan gaya ini tepat di depan, pas di depan. L ini sebagai depan. Nah, dalam trigonometri, dalam satu segitiga siku-siku misalkan begini, ini sudut, ini miring, ini depan, ini samping. Kita punya yang namanya sin theta adalah demi depan dibagi miring. Maka kalau mencari depan tinggal miringnya dikali sin theta. Ada lagi cos theta. Cos theta itu samping dibagi miring. Artinya kalau kita mencari samping tinggal miring dikali cos theta.
Karena lengan gayanya adalah sisi depan, maka tinggal miringnya dikali sin theta. Miringnya siapa? Miring itu adalah sisi di depan penyiku. Nah, ini miring. Set. Nah, ini kan tadi siku-sikunya ini kan. Maka sisi depannya mana? Ini. Maka miringnya 1,5, sudutnya berapa? 37 dikali sin 37 derajat. Maka kalau gitu tinggal 1,5 kali sin 37 kita kalikan dengan F1 nya 40. Masih ingat sin 37? Sin 37 3/5 sin 53 4/5 gitu ya. 0,6 0,8. Berarti ini 1,5 3/5 dikali 40 gitu ya. Ini kalau kita bagi 1,5 dibagi 5 coret ini kan 0,3 ya. Kemudian kita coret, nah, habis 3 kali 3 9 kali 4 30. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil masuk ke yang dulu deh. Nah, tuh. Nah, sekarang ini ada berapa gaya, pertanyaan Bapak? Ada berapa gaya? 2, Pak. Ada 2. Porosnya di mana? Di sini ya. Ini porosnya. Oke. Sekarang kita kasih nama aja. Ini namanya F1. Ini namanya F2. Berarti kalau kita mencari momen gaya torsi di titik O sama dengan ya tinggal L1 kali F1, kita tambah aja dulu L2 kali F2 seperti itu. Oke, Alia, ini sudutnya 30 derajat. Tolong bikin tarik garis L1. Mana L1? Ini gaya F1 boleh kita panjangin ke sini nih. Ke sini boleh panjangin Iya, ke Pak. depan. Silakan tarik garis L1-nya mana? Ini kan Elsa. Taruh dulu. Porosnya ini porosnya. Oke, tegak lurus. Ini kan depan 30 ya? Maka karena di sisi depan, maka L1 ini sama dengan depan. Berarti tinggal miring. Miringnya berapa nih? Sisi depan penyikunya tadi berapa? 4, Pak. 4. Jadi tinggal 4 dikali sin 30. Oke. Kemudian Ivan, Ya Pak. bikin garis L2. Mana L2-nya? Ini F2 nih, F2 yang ini. Cara nyoretnya gimana Pak? Di program apa? Annotate ya? Situ ada menunya nggak? Ada notet. Nah, udah tinggal kamu ambil aja mana yang kamu mau ambil. Oh, oke. Ini di L2 itu ditarik ke garis Dari F2 -nya, Pak. poros ke F2, tapi tegak lurus Di F2. sini. Row. Gimana sih Pak supaya Cari aja pilihan bebas, itu banyak menunya ya. Tuh Alia, ajarin Alia. Oh, oke. Saya belum pernah. Ini, oke. Dari sini ke sini, Pak. Mana nih? Belum muncul nih. Yang F2 mana? F2 ini. Oh, sorry. Ini F2. Belum diperpanjang ya, Pak? F2 ya, kalau mau kita panjangin gini kan F2. Ini F2. Oke. Tarik dari titik O ke F2 yang tegak lurus. Tegak lurus.
Kayak gitu, Pak. Tegak lurus yang ini ya. Ini tegak lurus nggak? Hmm. Menurut kamu ini tegak lurus nggak? Oh, oke. Tegak lurus ini, tegak lurus ini. Saya masih bingung. Ya nggak apa, belajar tarik garis aja. Berarti harus sampai ke bawah dong, Pak. Mana? Yang tegak lurus. Coba kamu tarik aja. Tarik aja, coba dari ini ke sini yang bikin tegak lurus. Ya nggak apa, salah coba lagi. Coba Ivan coba. Kan Ah. sebentar, Pak. Tegak lurus itu membentuk siku gitu kan, Iya, Pak, ya? siku gitu. Ah, Jadi dia bentuk siku yang ini nih. kayak gini. Terus Tariknya dari titik O, tariknya dari sini. berarti supaya siku-siku gimana sih? Coba ya tarik aja. Tadi kamu udah bener tarik begitu, nggak siku, berarti tarik lagi sampai dia siku. Harus dicoba, tarik aja dulu, Ivan, nggak usah malu. Tarik dari titik O ke F2. Nah, oke, kamu tarik. Sekarang kamu kan tariknya ke sini ya. Ini 90 nggak? Enggak. Enggak. 45, Pak. Oke, Taruhnya. berarti harus kamu apa nih? Kalau kamu tarik lagi ke bawah, makin membentuk sudut lagi kan? Iya, makin kecil. Maka kamu nariknya coba ke atas, tariknya temunya motong ininya di garis atas, garis F-nya di garis atas. Berarti harus berpusat di poros yang batangnya ini atau boleh di atasnya gitu, Pak? Ya tergantung gaya, nanti dia bisa di atasnya, bisa tepat di batangnya, atau bisa di bawah batang. Seperti tadi Alia dapatnya titik lengan gayanya di atasnya, tapi punya kamu tinggal tarik garis yang tegak lurus. Berarti harus sejajar gini. Nggak apa-apa sejajar, coba bikin sejajar. Oke, gini. Nah, cuman harusnya jangan di sini, tapi di batangnya. Oh. Harus lewat sini. Poros. Oh, Harus iya. dari poros, betul. Oke. Udah betul tuh. Cuman jangan di situ, karena porosnya harus lewat poros. Berarti di batangnya, Pak. Iya, nah kebetulan kasus kamu di batangnya. Nah, betul. Ini lengan gaya. Ini tegak lurus nggak? Iya, Pak. Ya, kalau gitu L2-nya berapa panjangnya, Ivan? 4 meter. Ya udah, tinggal 4 meter doang. Selesai kan? Oh, Gitu. oke, saya baru paham. Jadi sebenarnya jadi kalau dia tidak membentuk sudut, sebenarnya lengan gayanya ya dari poros ke gayanya. Tapi kalau dia membentuk sudut, biasanya kita pakai miringnya dikali sinnya. Jadi biasa miring itu jarak dari titik poros menuju gaya. Oke, nanti kita ambil contoh deh. Nah, sekarang kalau kita ambil di sini, ini berarti L1-nya ini tadi kan 4 sin 30 kali F1-nya 60. Nah, sekarang Kaisa, itu F1 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan. Sekarang kamu pegang pulpen, semuanya pegang pulpen. Pegang pulpen, porosnya di kiri atau di kanan kamu? Titik porosnya di kiri atau di kanan? Dari kalian? Kiri, Pak. Nah, maka Kiri. pegang ujung kiri. Itu yang tidak boleh bergerak. Sudah. Kalau begitu, gaya F1 dia ada di kanan atau di kiri poros? F1 kan tadi titik porosnya di kiri. F1-nya di sebelah kanan poros apa sebelah kiri poros? F1-nya ada di sebelah kanan poros atau sebelah kiri poros? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Kan tadi kamu bilang porosnya di sebelah kiri. Setuju. Iya. Maka F1-nya ada di sebelah kanan, ya kan? Kanan. Ya udah, tinggal yang kirinya kamu pegang di ujung kanan, F1 ke atas ke bawah. Atas. Ya udah, tinggal dorong di ujung kanan ke atas. Geraknya kemana nih? Ke arah
Sarah berlawanan. Sarah. Berlawan. Coba kamu Perlawanan, Pak. Kesa, coba Kesa. Pulpennya pegang aja, pegang. Kamu pakai jam ini sih, analog digital ya? Yang jam-jam model baru. Iya Pak, berlawanan. Berlawanan. Makarim setuju? Setuju, Pak. Setuju. Alias setuju nih, berlawanan berarti min ya? Min. Kemudian L2-nya 4, F2-nya kan 60. Nah, Ivan, ini F2 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Apa, maaf? F2, F2. F2 Iya, menyebabkan batang berputar searah jarum jam atau berlawanan? Caranya sama kayak searah. tadi. Nah, Sarah setuju nggak? Kesa setuju nggak? Iya Pak. Alias setuju? Setuju, Pak. Oke, berarti ini plus. Berarti kalau gitu ini kan min 4 kali sin 30 setengah kali 60 ditambah 4 kali 60 gitu ya. Oke, 4 bagi 2 sini 2. Jadi min 2 kali 60 ditambah 4 kali 60. Oke, ini nggak apa-apa dihitung aja deh. Ini berarti min 120 plus 240. Dapatnya berapa jadinya? 120. Nah, plus menunjukkan bahwa batang berputar searah jarum jam. Seperti ini. Oke, Bapak coba ke ini. Perhatikan sini ada berapa gaya? 3 Pak. Ada 3. Oke, ada 3. Ada 3 gaya kan? Nah, yang membentuk sudut siapa? F3 sama F1, Pak. F3 sama F1. Oke, berarti kalau begitu tinggal gini sebenarnya. Porosnya ini kan. Berarti poros di titik O adalah L1 kali F1 ditambah L2 kali F2 ditambah L3 kali F3. Nah, karena F1 masih membentuk sudut, F3 juga membentuk sudut. Tadi kita tahu kalau dia membentuk sudut, pasti lengan gayanya adalah miringnya dikali siapa? Dikali sin theta. Nah, miring ini sebenarnya ini jarak dari titik poros ke gaya. Yang ini nih. Misalkan ini F1, ini mana F1 di sini. Oke, sekarang pertanyaan Bapak. Ivan. Ya, Pak. Dari titik poros menuju gaya F1 di batang itu panjangnya berapa? 1 meter. 1 meter. Berarti karena F1 masih membentuk sudut, maka kita punya nanti 1 meter kali sin 30 dikali F1. F1-nya 4 gini kan? Oke. Kaisa, ada pertanyaan dulu untuk L1? Enggak Pak. Oke. Alia, F1 itu menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Searah, Pak. Searah, berarti plus. Makarim, untuk F2 gimana nih? Berapa lengan gayanya? F2 membentuk sudut nggak? Enggak, Pak. Enggak. Berarti L2-nya berapa? 1, Pak. 1 juga kan? Berarti 1 dikali F2-nya 10. Ivan, F2 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Kalau lurus gitu berarti searah, Pak. Jangan begitu kamu lihatnya. Kamu punya pulpen. Oh, dari porosnya ke arah F2-nya, Pak. F2 itu gerak gayanya kemana F2? Ke atas ke bawah? Ke atas. Berarti batang berputar
ke kanan. Sekarang porosnya di kiri di kanan. Di kiri. Oke, pegang ujung kiri pulpen kamu. Sudah. Udah. Sekarang F2 kan ada di kanan kan? Iya, Pak. Dorong ujung kanan, F2 ke atas ke bawah. Ke Ke atas. bawah. F2 ke atas ke bawah. Keduanya ke atas. Ya udah, berarti di kanan pulpen kamu dorong ke atas. Oh, oke. Bergerak kemana tuh pulpen kamu? Searah jarum jam atau berlawanan? Kiri. Searah jarum jam atau Berlawanan. berlawanan? Berarti min. Iya. Jadi arahnya bukan kiri kanan ya, tapi searah jarum jam atau Pak. berlawanan. Karena emang sebenarnya masalahnya ini karena kalian agak sudah sedikit dijauhkan dari mungkin SD, SMP mengenal yang namanya jam analog. Jam analog itu jam jarum. Jam jarum. Jadi jam jarum itu berfungsi itu. Jadi kalian tahu searah jarum jam atau berlawanan. Karena kan sekarang model-model jam kan jam digital semua kan. Angka tutut akhirnya searah jarum jam kayak gimana ya. Nah, itu salah satu yang menghilangkan, jadi agak bingung searah jarum jam kayak gimana. Karena kalian taunya jamnya jam digital. Oke, kita lanjut sekarang. Alia, itu F3 miring membentuk sudut kan? Iya, Pak. Nah, berarti kalau dia membentuk sudut tinggal tadi apa? Miringnya dikali sin. Miringnya berapa nih? 53 derajat. Oke, sudutnya 53 derajat. Sekarang dari poros ke F3 berapa jaraknya itu di batang? Pada batang. 0,5 meter. Oh, berarti 0,5 dikali sin 53 gitu kan? F3-nya 5. Oke, nah ini F3 berputar searah atau berlawanan? Arah bukan sih, Pak? Oh iya, searah. Iya kan, emang kan dia sebelah kanan terus dorong ke bawah kan? Maka plus. Iya, Pak. Oke, berarti kalau kita hitung di sini 1 kali sin 30, ingat sin 30 setengah dikali 4 dikurang 1 kali 10 ditambah 0,5 dikali sin 53 berapa? Tadi 4/5 ya? 4/5 dikali 5. Oke, kita hitung, coret, tinggal 2. 1 kali 2, 2 min 10. Kita coret 0,5 kali 4 ya 2 plus ya. Ini plus 2. 2 ditambah 2 4 dikurang 10 dapatnya adalah min 6. Min menunjukkan apa nih? Bahwa sistem akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ini sudah. Nah, ini tugas gampang nih. Nah, kita coba yang ini sekarang. Yang banyakan. Silakan dibaca. Makarim dibaca. Tentukan besarnya momen gaya total pada roda berikut ini jika diketahui R1 sama dengan 10 cm dan R2 sama dengan 25 cm. Terus? Oh, ditanya momen gayanya ya? Oke. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke. Tunggu. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya kan ya, itu ada berapa gaya? 3, Pak. Ada 3. Porosnya di mana? Tengah. Porosnya ya di sini ya kan?
Ya. Berarti kalau gitu tinggal kalian cari ya. Yang namanya L1, L2, L3. Seperti itu. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kalau kita punya, kasih nama aja, misalkan ini F1, boleh kan? Ini namanya F2, ini namanya F3. Oke, sekarang silakan Makarim. Makarim, untuk F1, L1-nya mana ya? R1 Pak, 10 cm. Nah, yang ini kan kalau kita gambar ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya jari-jari itu sudah merupakan lengan gayanya. Berarti untuk L1 sama dengan R1. R1 berapa? 10 cm ya? 0,1 meter. Oke, untuk F2 Iya Pak. berapa L2-nya? 25 cm. 20 sama dengan R2 ya? Iya. 25 cm. 0,25 meter. Oke. Alia, L3-nya berapa? Bisa Pak. Berapa? 10 cm juga. 25 cm juga ya? Oke. Ada 5. Ini nih. Ini ini ke sini. Yang ini kan? R2 juga kan 25 cm ya? Iya Pak. Oke. Nah, ini berarti ya tinggal gini aja. Momen gaya di pusatnya tinggal L1 kali F1 ditambah L2 kali F2 ditambah L3 kali F3. Berarti 0,1 kali 12. Kesa, F1 itu berputar searah atau berlawanan jarum jam? Perlawanan Pak. Berlawanan berarti. Iya betul, berlawanan. Pak. Berarti min kan? Nah, kemudian L2-nya 0,25, F2-nya 10. Makarim, ini searah atau berlawanan? Searah Pak. Oke, F2 searah. Ivan, L3 berapa, Van? L3-nya 0,25 Pak. 0,25, F3-nya 8. Searah berlawanan? Searah. Positif. Berarti min 1,2 plus 2,5 plus 0,25 kali 8, 2. Kalau mau kita jumlahkan, ini jadi berapa nih? 1,3 Pak. 1,3 ditambah 2, jadinya 3,3 Newton meter. Bisa ya? Oke, kita masuk contoh berikutnya. Nah, ini contoh momen gaya nih sebelum masuk ke momentum sudut. Silahkan Ivan dibaca. Sebuah plat tipis mempunyai sisi-sisi berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 0,2 meter. Sumbu putar di O seperti gambar berikut ini. Tentukan momen gaya terhadap titik O jika diketahui F1 sama dengan 28 N, F2 sama dengan 16 Newton, dan F3 sama dengan 18 Newton. Oke. Sekarang intinya adalah kita punya berapa gaya di sini? Tiga, Pak. Ada 3. Ini kan porosnya ya. Nah, kita harus cari mana L1. Nah, L1 Ivan, tarik garis dari poros menuju F1. F1 boleh saya panjangin. Yang mana L1, Ivan? Tarik. Yang membentuk juga Pak. Tarik aja garis dari titik O menuju garis merah tadi yang tegak lurus. Nah, itu berapa panjangnya? Ini kan bujur sangkar ya.
Iya Pak. Sisinya berapa? 0,2 meter. Berarti ke sini 0,2 meter, ke sini juga 0,2 meter kan? Berarti separohnya 0,1. 0,1, pintar. Alia, L2 berapa? Bikin Apa, Pak? bikin dulu. Mana L2? Tarik. Ini F2 boleh dipanjangin. Mana L2-nya? L2 ini Pak. Oke. Berapa dia panjangnya? 0,1 Pak. 0,1. Makarim, mana L3? Ini F3 boleh saya panjangin. Makarim, gambar dulu mana L3? Ini L1. Ini L2. Ayo Makarim, yang mana L3? Tarik garis dari titik O menuju gaya ini nih, F3. Ini kan F3 yang tegak lurus. Oke. Ini L3. Jadi agak sebenarnya gini, pertanyaan Bapak, ini bujur sangkar ya? Bujur sangkar ya? Iya, Pak. Bujur sangkar sisinya sama ya? Iya Pak. Oke, berarti kalau Bapak tanya ini ke sini, ini yang ini nih. Ini berapa derajat sih? 45 bukan? Ini 45 ya? Iya Pak, 4. Iya Pak. Iya kan, kalau dia bujur sangkar dia membagi dua 45 ya. Sini 45, sini 45, berarti ini berapa derajat? 90 kan? Iya Pak. Iya, jadi ini sudah 90. Nanti kalau ketutup, Bapak udah ngasih linknya, nanti masuk lagi ya yang ketiga tuh. Nah ini udah 90, berarti L3 ini sama dengan siapa? L3 ini sama dengan setengah dari diagonal bidang, betul nggak? Diagonal bidangnya berapa ini? Diagonal bidang, ingat 0,2, 0,2. Berarti kita lanjut. Nah, berarti ini kan kita punya jadinya setengah 0,2 akar 2 atau 0,1 akar 2. Maka tinggal torsi di titik O, L1 kali F1 ditambah L2 kali F2 ditambah L3 kali F3. Ini 0,1, F1-nya 28. Makarim, F1 berputar searah atau berlawanan? Searah Pak. Searah. Ini plus. L2-nya 0,1, F2-nya 16. Ivan, ini F2-nya menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan, Ivan? Iya Pak. Untuk F2 menyebabkan momen gayanya positif atau negatif, searah jarum jam atau berlawanan? Searah Pak. Yakin? Ditarik ke sebelah kanan. Oke, porosnya di mana? Di atas atau di bawah? Oh iya. Poros di atas. Porosnya Ya, di atas F2-nya garis. F2-nya Di atas F2. F2-nya di bawah kan, tapi dia ke kanan. Maka kamu punya pulpen, porosnya di atas, maka pulpen kamu dorong ke kanan, maka dia berlawanan. Nih. Oh, oke. L3 0,1 akar 2 dikali 18. Kaisa, F3 ini akan berputar searah atau berlawanan arah jarum jam? Ini arahnya ke sini dia, ke atas. Kaisa ya? Berlawanan Pak. Berlawanan, pintar. Ya udah tinggal hitung. Sama dengan 2,8 min 1,6 min 1,8 akar 2, gitu kan?
Nah, yang bisa kita selesaikan yang ini. 2,8 dikurang 1,6 berapa? 1,2 min 1,8 akar 2. Bentuk ini pun udah bagus. Kalau mau bagus lagi boleh, misalkan 0,6 sini 2 min 3 akar 2. Boleh bentuk seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang namanya momen gaya. Nanti kita pakai momen gaya dalam dinamika rotasi, tapi tidak terlalu ribet ya. Nah, agak ribetnya nanti di kesetimbangan. Tapi nggak masalah, nggak terlalu susah juga. Nah, oke. Kita masuk yang namanya momentum sudut ya. Kalau dalam momentum linier, kita punya ada namanya momentum linier. Yaitu momentum linier adalah massa dikali kecepatan. Maka dalam momentum sudut, nah, bentuknya sama, momentum sudut. Simbolnya L. Massa itu kan identik dengan momen inersia. Kecepatan linier, maka dalam sudut juga punya kecepatan sudut, namanya omega. Ini kecepatan sudut. Ini yang namanya momen inersia. Nah, ini yang namanya momentum sudut. Jadi rumusnya cuma ini doang. Momen inersia dikali kecepatan sudut, selesai. Gitu. Tapi dalam momentum sudut berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Artinya momentum sudut sebelum dan sesudahnya dia akan bernilai sama kalau tidak ada gaya dari luar atau tidak ada torsi dari luar. Berarti sebelumnya sama dengan sesudahnya. Misalkan ada dua benda, maka kalau ada dua benda, maka momentum benda satu sebelum dan momentum benda dua sebelum itu kalau kita totali akan sama dengan momentum benda satu setelah ditambah momentum benda dua setelah. Dengan catatan tadi momentum sudut rumusnya adalah L sama dengan tinggal momen inersia dikali momentum sudut. Seperti itu. Oke, Bapak ambil contoh. Oke, silakan Kaisa dibaca. Sebuah komedi putar berdiameter 4 cm dengan momen inersia 120 kg m pangkat 2. Berputar dengan kelajuan sudut 0,5 putaran per sekon. Seorang anak masing-masing bermasa 25 kg tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. Tentukan kecepatan sudut komedi putar setelah keempat anak melompat. Oke. Ini ada berapa benda? Sistem ini ada berapa benda? Satu benda, Pak. Oke. Ada komedi putar, ada 4 orang anak. Jadi totalnya bisa kita hitung ada 5 benda. Komedi kita anggap satu benda, si anak 4 orang kita anggap benda juga. Ada 4, berarti ada 5 benda gitu. Nah, di sini kita punya ini diameter komedi. Kalau dia punya diameter 4 meter. Oke ya. Oke Alia, nggak pakai mic juga nggak apa-apa. Tapi coba aja dulu nanti. Oke, kalau diameternya 4 m, maka jari-jarinya berapa? 2 meter. 2 m. Jadi komedinya itu memiliki jari-jari 2 meter. Nah, si komedi punya momen inersia. I komedi adalah 120 kg meter persegi. Berputar dengan kelajuan sudut 0,5 putaran.
Mula-mula kecepatan sudut si komedi itu 0,5 putaran per second. Putaran per second. BPS, putaran per second. Seperti itu. Harusnya diubah dalam radian per second, tidak masalah. Kemudian ada 4 orang anak, masing-masing bermassa berapa? 2,5 gram, tiba-tiba melompat. Oke, sebelum dia melompat, komedi putar udah berputar belum? Sudah, Pak. Sudah. Si anak udah belum melompat kan? Berarti boleh kita anggap nanti kecepatan mula-mula, kecepatan sebelum si anak itu sama dengan 0. Karena dia belum berputar. Karena ini nunggu di pinggir seperti itu. Nah, artinya nanti kita punya ini nanti momentum sebelum akan sama dengan setelah. Sebelumnya cuman ada satu yang bergerak, siapa? Si komedi. Atau kalau mau tulis lengkapnya boleh L komedi ditambah L anak sama dengan L komedi aksen ditambah L anak aksen. L komedi tinggal I komedi kali omega komedi ditambah. Nah, karena dia mula-mulanya 0, maka ini nilainya 0. Ditambah berarti nanti I komedi dikali omega komedi. Nah, ini berubah kecepatan sudutnya. Ditambah I anak dikali omega anak. Tapi ini setelah dia melompat. Anaknya ada berapa? Ada 4. Nah, daripada tulis satu-satu kali aja 4. Atau misalnya gini, I1 anak 1 boleh misalnya gini. I anak kedua, omega anak kedua. Anaknya ada 4 ya. Tambah I anak ketiga ditambah omega anak ketiga ditambah I anak keempat kali omega anak keempat aksen. Oke, nah ini kita tahu, ini tahu, ini tahu, kagak tahu, kagak tahu, kagak tahu. Banyak yang nggak tahu ya, seperti itu. Nggak tahu, nggak tahu, ini nggak tahu. Nah, sekarang kita hitung, gini. Logikanya nanti setelah anak itu melompat ke dalam komedi, komedi dan anak kan berputarnya bersama-sama, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Berarti kalau gitu bisa kita ambil setelah anak itu melompat maka kecepatannya menjadi sama. Si anak 1, si anak 2, si anak 3, si anak 4. Berarti kalau gitu boleh Bapak tulis jadi I komedi kali omega komedi sama dengan, karena sama berarti tarik keluar. Ini kan, atau bilang aja sama dengan omega aksen. Berarti ini Bapak bilang omega aksen. Lanjutkan. Berarti omega aksen. Berarti ini buka kurung. I komedi ditambah I anak 1 tambah I anak 2 tambah I anak 3 tambah I anak 4. Nah, masalahnya I anak gimana nih? Bagaimana mencari momen inersia anak? Kira-kira anak itu bentuknya apa? Bola pejal kah? Silinder pejal kah? Batang diputar di ujung, batang diputar di tengah. Nah, kalau begini, maka anak ini boleh kita anggap sebagai partikel. Apa momen inersia partikel? MR kuadrat. MR kuadrat. Berarti M anak dikali R. Sekarang anaknya di mana nih? Di tepi komedi kan, duduknya kan? Berarti sama aja di pinggiran komedi kan. Jadi kalau komedi puter, nah anaknya di sini nih duduknya. Berarti sama dengan R. Berarti R nya R komedi gitu. Ini R komedi kuadrat. Berapa sih M anak? Kalau kita hitung 25 ya, 25 dikali R-nya berapa? 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kali 25 100.
Oke, masing-masing anak ini momen inersianya. Ya udah, tinggal kita masukin. Berarti tadi I-komedi berapa lupa? 120 0,5 ya. 120 kali 0,5 kagak tahu. Tadi I-komedi 120 tambah 100, anak 1, anak 2 juga 100, anak 3 100, anak 4 juga 100. Berarti 120 kali 0,5 omega aksen 100, 200, 300, 400, 520. Berarti kalau mau kita coret, ini coret 12 kali 5 60 ya. 60 omega aksen 520. Berarti omega aksennya adalah 60 dibagi 520. Coret, bagi 2 3, bagi 2 26. Ini putaran per second. Seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Pak Karim, ada yang mau ditanya? Enggak Pak, maksudnya berarti kalau yang soal Bapak yang di YouTube itu yang bola pejal berarti R-nya itu ke pusat berarti ya Pak? Iya, area pusat. Tuh. Ya, saya sudah paham. Kaisa? Ada yang mau tanya dulu untuk soal ini? Belum, Pak. Bisa tapi? Insya Allah, Pak. Allah. Ivan? Masih oke Pak. Masih oke. Alia? Saya bingung Pak, tapi insya Allah bisa Pak. Ini bingung sebelah mananya? Ininya sih Pak, proses dari awalnya. Saya tadi Oh. mikir bermasalah, jadi agak ngotak-ngatik dulu. Ya, nanti coba nih. Kita coba soal berikutnya nih. Ini kerjakan sendiri. Nah, kita coba. Silakan Makarim dibaca. Gambar A menunjukkan gasing yang memiliki jari-jari 70 cm dan momen inersia 10 kg meter kuadrat serta berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Gambar B menunjukkan gasing yang berputar tersebut tertimpa dua bola pejal bermasa 5 kg yang memiliki jari-jari 20 cm dan menempel pada gasing tersebut serta ikut berputar. Kecepatan gasing sekarang adalah Oke, pertanyaannya ada berapa benda ini? 3. Ada 3. Ada gasing, ada 2 bola. Si gasing momen inersianya 10 kilogram. Ini bukan per meter ya, kilogram meter persegi. Si gasing sebelum dia papet sudah berputar dengan kecepatan 10 radian per sekon. Setuju ya? Tahu-tahu ada bola nih. Ada bola. Bolanya ada 2. Massa bolanya 5 kg. Jari-jari bolanya adalah 20 cm, ya kan ya. Menempel pada gasing. Sebelumnya kan berarti kecepatan sudut bolanya kan 0. Setuju ya? Kecepatan bolanya adalah 0. Ditanya sekarang setelah. Yang jelas kita sepakat, setelah bola menempel di gasing, otomatis kecepatan gasing setelah, kecepatan bola setelah, bola 1, bola 2, sama nggak kecepatan sudutnya? beda Pak, Setelah. makin berkurang Pak. Maksudnya begini, nanti kan bola itu nempel di gasing kan? Oh iya sama Pak. Gasing dan bola berputar bersama-sama. Berarti setelah bola itu menempel, maka bola dan gasing akan bergerak bersama-sama. Intinya itu. Jadi intinya ini lebih enak nih. Pokoknya setelah itu pasti kecepatannya sama. Karena apa? Karena mereka menempel. Beda kalau nggak menempel. Bisa? Ada mau tanya dulu nggak nih?
Oke, kita lanjut. Nah, ini kan artinya momentum sudut sebelum sama dengan sesudah. Sebelum, kalau gitu yang bagian bola nggak ada, hanya ada si gangsing. Berarti I gangsing kali omega gangsing. Setelahnya ada dua bola, ada gangsing, di mana mereka bergerak dengan kecepatan sudut yang sama. Atau Bapak tulis dulu deh. I bola 1 omega bola 1 aksen, I bola 2 omega bola 2 aksen. Karena sama Bapak tarik keluar. I gasing kali omega gasing sama dengan I gasing tambah I bola 1 tambah I bola 2 kali omega aksen. I gasing tahu, omega gasing tahu, ini yang ditanya, maka I bola 1 dan I bola 2 ini harus kita cari. Jadi masalahnya adalah kita cari di sini dulu nih. Momen inersia bola. Pertanyaan Bapak, berapa sih momen inersia bola? Berapa momen inersia bola? Tadi berapa? 2 Setengah. per 5 M R kuadrat. Gini kan? Tapi dengan catatan kalau bolanya itu diputarnya di mana? Di sini. Ya enggak? Ya kan? Kalau diputarnya di sini. Setuju nih? Jadi kalau dia putarnya di tepat di sini, maka inilah momen inersia bolanya. Sekarang tolong lihat gambar. Ini diputarnya di sini ya sekarang. Setuju nggak putarnya di sini? Setuju Pak. Nah, Setuju, Pak. kalau begitu terjadi pergeseran sumbu putar nggak? Terjadi Pak. Nah, berarti kan sebenarnya kalau bola tadi kita punya 2/5 kalau diputar di sini. Sekarang ternyata putarnya di sini. Ini digeser sejauh berapa? 0,5 Ah, udah, meter. D-nya 0,5. Ini juga sama, D-nya 0,5 kan? Setuju. Berarti kalau gitu, momen inersia bola yang baru di sini kan? Ini D-nya 0,5 meter. Berarti momen inersia bola yang baru adalah yang lama ditambah M D kuadrat. 2/5. Tadi massa bola berapa? 5 sama 20 cm ya. 5 kilo kali 20 cm 0,2 kuadrat ditambah 5 ditambah pergeserannya 0,5 kuadrat. Berarti Bapak coret 0,2 kuadrat kan 0,2 kali 0,04, 5 kali 0,25, gitu kan? Berarti ini 0,08 ditambah 25 kali 5 kan 125, jadi 1,2. Nah, ini kalau Bapak tambahkan jadi berapa nih? 8 tambah 5 1,33 kilogram meter persegi. Ini bolanya setelah digeser, makanya tinggal kita masukin. Nah, tadi I gangsingnya tadi berapa? 10, omeganya 10 sama dengan ini tadi 10 tambah 1,33 tambah 1,33 dikali omega aksen. 10 kali 10 berapa? 100 ya. 1,33 tambah 1,33 berapa? 2,66 tambah 10 12,66 omega aksen. Berarti omega aksen sama dengan 100 dibagi 12,6, seperti itu. Nah, silakan dihitung. Sekarang kalau gini, ini hitung, ini tinggal kalian hitung ya. Ini Bapak iseng aja nih, iseng. 100 dibagi 50 berapa? 2 Pak. 100 dibagi 25 berapa? 4 Pak. Berarti 100 bagi 12,5 berapa? 8. 8 kan?
100 dibagi 12,5 8. Nah, ini yang saya punya 100 dibagi 12,66. Pembaginya lebih besar dibanding 12,5 kan? Maka ini jawabannya pasti kurang dari 8. Tapi kurang dikit. Nah, kita lihat optionnya. Yang kurang dikit mana nih? Yang kurang dikit mana? Yang ini ya. Oke. Jadi jawabannya sekitar 7,9. Ya kalau nggak percaya nanti silakan dihitung pakai kalkulator. Seperti itu. Ini pendekatan. Jadi ini yang kita bahas ini adalah soal SIMAK UI tahun 2019 kalau tidak salah. Seperti ini. Oke, Makarim, Keisa, Alia, Ivan, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita akhiri? Pak, saya mau nanya, Iya. kalau di soal-soal momen ini pembulatan itu berlaku nggak buat yang ada koma-koma? Ya sebenarnya kalau kita pakai textbooks dari luar negeri itu berlaku banget angka penting segala macam. Tapi kalau kita mah biasa aja. Gitu. Ya. Makanya beberapa diubah jadi pangkat 10 minus. Oh ya. Dikali 10 pangkat minus Betul, gitu ya Pak? betul. Itu kalau luar negeri itu benar-benar dari awal sampai akhir itu teliti banget. Tapi kalau kita enggak campur gitu. Iya Pak. Oke, makasih Oke, Pak. ada lagi. Kaisa, ada yang mau ditanya Kaisa? Kaisa? Oke. Enggak, Pak. Ya. Alia, ada yang mau tanya? Untuk saat ini belum, Pak. Belum. Oke. Makarim. Pak, kalau untuk materi yang kayak nyari tegangan tali itu masuknya ke yang hubungan dengan hukum dua Newton ya, Pak? Sebenarnya enggak. Kita masukin ke ya yang tadi momen gaya, cuman ke hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0. Keseimbangan. Itu kita belajarnya setelah ini, Pak? Ya, setelah ini kita belajar ini dulu. Jadi habis kemudian nanti energi baru kita masuk ke hukum Newton satunya dan hukum Newton 2-nya. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, itu yang Makasih. agak lumayan ya. Oke, kalau Iya, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah nanti file Bapak share. Kita akhir saja. Terima kasih semuanya, sukses semua. Selamat sore menjelang maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Oke, Pak. sama-sama. Sukses ya. Oke, Bapak kelas ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Kaisa, semangat. Yang mau malu Kaisa, Bu.